Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang tentang sebab nuzul Quran, sebabul nuzul. Terdapat sekelompok ulama yang menyusun kitab secara khusus tentang masalah asbabul nuzul. Ulama pertama kali yang menyusun adalah Ali ibnul al-Madini. Beliau guru dari Imam Bukhari. Di antara kitab beliau yang populer adalah kitab Al-Wahidi, meskipun di dalamnya masih terdapat kekurangan. Kemudian diringkas oleh Al-Jabari yang membuang sanad-sanadnya dan tidak menambah sedikit pun. Imam Al-Jabari mengatakan bahwa nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran itu terbagi menjadi dua bagian. Apa sih dua tadi yang disebutkan oleh Imam Al-Jabari? Satu, bagian turun sejak awal atau tidak ada sebab masababnya. Yang kedua, turun disertai dengan adanya peristiwa atau adanya pertanyaan. Dalam kedua inilah terdapat beberapa masalah. Yang pertama masalah itu, apa sih faedahnya atau manfaatnya mengetahui sebab nuzulul Quran? Karena ini berlaku sesuai dengan sejarah. Yang kedua, apakah yang diambil sebagai pedoman suatu hukum itu berdasarkan umul lafzi atau lafaz yang secara umum atau karena sebab-sebab tertentu. Soal yang ketiga, permasalahan yang ketiga yaitu cara untuk mengambil bahwa turunnya ayat ini karena apa gitu. Dari permasalahan yang pertama tadi kan apa sih faedahnya dan manfaatnya gitu mengetahui hal tersebut. Itu adalah anggapan yang salah karena mengetahui asbabun nuzul memiliki beberapa faedah. Satu, yaitu mengetahui hikmah di balik kesyariatan hukum tersebut. Dua, mendapatkan makna yang dimaksud dan menghilangkan iskyah, yaitu sesuatu yang sulit. Yang ketiga, yaitu menghindari kesalahpahaman terhadap adanya pembatasan dalam ayat. Yang keempat, mengenal nama kepada siapa ayat itu diturunkan dan menentukan yang mubham atau yang belum jelas pada ayat tersebut. Terus permasalahan yang kedua, apakah yang diambil sebagai pedoman itu? Jawabannya gini, telah turun beberapa ayat dengan sebab-sebab turunnya, tetapi para ulama telah sepakat bahwa secara penerapan ayat-ayat itu tidak hanya terbatas pada sebab-sebab turunnya saja, tapi juga pada yang lainnya. Jadi nggak harus patokan yang tersebut. Terus yang ketiga, cara mengambil bahwa turunnya ayat itu karena apa kan gitu. Cara mengambil asbabun nuzul dengan cara satu, apabila ada salah seorang di antaranya mereka mengungkapkan ayat ini berkenaan dengan masalah ini dan lainnya mengungkapkan kata yang sama. Cara yang kedua, apabila pihak kedua itu mengatakan berbeda dengan terang-terangan, maka dialah yang dinamakan muktamad, yaitu dijadikan pedoman. Yang pertama tadi itu dinamakan istinbat atau ijtihad. Cara yang ketiga, apabila dua-duanya berbeda, dicari sanad yang sahih. Cara yang keempat yaitu apabila dua-dua sanadnya sahih, dicari yang perawinya ikut hadir atau terlibat. Dan itu caranya. Yang kelima itu apabila turunnya ayat itu disertai dengan dua penyebab, itu dicari dengan cara lebih memahami masalah tersebut. Dan yang keenam, apabila tidak mungkin maka dipahami ayat itu. Karena apa? Kalau tidak bisa itu kemungkinan turunnya berulang-ulang kali. Sekian yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku yang saya kerjakan yang kurang berkenan di hati kalian semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.